Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita baru sekitar setengah bulan yang lalu. Pertanyaan kita itu adalah, apakah amalan-amalan kita selama Ramadan itu masih bersemi dalam diri kita? Apakah kita sudah melaksanakan puasa sunnah, baik puasa Syawal ataupun puasa yang lain? Karena sejatinya keberhasilan kita melaksanakan ibadah Ramadan adalah ada kesinambungan amal. Yang pertama adalah puasa Syawal. Dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu senilai dengan puasa selama setahun. Ayo, sekarang masih bulan Syawal. Barang siapa yang belum mengerjakan puasa sunnah Syawal, ayo kita kerjakan. Mumpung masih berada di bulan Syawal. Kemudian, kalau kita pengen mendapatkan kesehatan yang prima, maka setelah kita selesai melaksanakan puasa Syawal, kita sambung dengan puasa sunnah yang lain. Apakah itu puasa tengah bulan, 3 hari tengah bulan, yaitu puasa tanggal 13, 14 atau 15, atau juga dengan puasa Senin Kemis, atau dengan puasa Daud. Kalau kita bisa melaksanakan kegiatan puasa itu, puasa sunnah tersebut di bulan-bulan selain Ramadan, pasti Allah akan berikan kesehatan kepada kita. Sehat dalam artian fisik, juga mental dan rohaninya. Nah, ayo kita dirikan puasa sunnah. Selanjutnya, selama bulan Ramadan kita itu banyak melaksanakan qiyam Ramadan. Terutama adalah qiyamul lail, salat tarawih atau salat tahajud. Kita bisa di dalam Ramadan mengerjakan puasa amalan Ramadan dengan mudah. Salat Isya, tarawih berjamaah. Maka agar kita termasuk orang yang dikatakan berhasil adalah tetap melaksanakan qiyamul lail. Syukur-syukur bisa mengerjakan 8 rakaat setelah tahajud ditambah dengan 3 witir. Itu yang paling ideal, karena Rasulullah mengajarkan bahwa salat lail atau salat tahajud yang Rasulullah kerjakan itu adalah 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Kalau misalnya berat, ya cukuplah. Misalnya Anda bangun sebelum subuh jam 4, subuh jam 4.30 lebih. Nah, jam 4 kita sholat 2 rakaat tahajud dan 1 witir. Kalau itu berat, maka Rasulullah selalu mengerjakan sholat witir meskipun cuma 1 rakaat setiap malam sampai akhir hayatnya. Yang itu maka ayo, kalau kita belum mampu tahajud, ya cukup 1 witir saja. Bangun lebih cepat sebelum subuh, kemudian bersuci, sholat witir 1 rakaat. Kalau itu pun berat, kita kerjakan sebelum kita tidur. Setelah sholat Isya, kita tunaikan sholat sunnah ba'diyah. Setelah ba'diyah 2 rakaat, kita segera mengerjakan 1 sholat witir setiap malam sebelum tidur. Jangan sampai amalan-amalan kita
sholat witir kita, sholat tahajud di bulan Ramadan larut atau hilang setelah memasuki bulan Syawal. Nah, ayo marilah kita dirikan meskipun cuma 1 witir. Kemudian selama Ramadan kita itu mudah sekali sholat berjamaah di masjid. Maka ayo waktu kita gunakan untuk menghadiri panggilan Allah lewat adzan. Ada adzan, kita hadir untuk sholat berjamaah di sana. Dan karena sejatinya sholat yang kita dirikan itu adalah Allah perintahkan untuk berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Jadi kita ruku bersama-sama di masjid, sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajib, terutama bagi orang laki-laki di masjid. Wajib di masjid. Supaya apa? Ketika kita menjalankan sholat wajib di masjid, berarti kita telah hilang sikap munafik. Karena kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Jadi kalau kita mampu mengerjakan sholat fardu berjamaah di masjid, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka kita dikategorikan sebagai orang yang beriman, bukan orang yang munafik. Ayo kita dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita diberi kendaraan, ya, ada mobil, ada motor, ada sepeda, gunakan itu untuk ke masjid. Karena nanti di akhir ditanya, mobil yang engkau beli itu untuk apa? Jadi kita punya mobil, kita punya kendaraan, gunakan untuk mempermudah kita ke masjid. Ini yang harus kita mulai dari sekarang. Ayo kita sholat berjamaah di masjid setiap waktu sholat, agar kita dikategorikan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Buya Hamka itu pernah mengungkapkan bahwa kalau kita pengen lihat orang Islam, maka perhatikanlah ketika Hari Raya Idul Fitri. Mereka berbondong-bondong menuju masjid dan lapangan untuk sholat Idul Fitri. Itulah orang-orang Islam. Tetapi kalau kau ingin melihat orang yang beriman, maka lihatlah Isya dan subuh. Ketika dia menghadiri sholat Isya dan subuh, itu adalah orang-orang yang beriman. Ayo, agar kita menjadi orang yang beriman, kita hadiri panggilan adzan untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian amalan yang lain yang harus kita pertahankan setelah Ramadan selesai adalah tadabbur Quran. Ini yang penting, karena dewasa ini banyak di antara kaum muslimin yang sudah enggan baca Quran. Padahal Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Jadi Quran itu adalah petunjuk untuk mencapai takwa. Jadi kalau kita tuh tidak membaca Quran atau membaca saja tapi tidak memahami artinya, maka mustahil dia akan mencapai derajat takwa. Jadi kalau kita ingin sampai mencapai derajat takwa, maka kita harus berupaya untuk memahami Al-Quran. Maka mari, mulai saat ini dan seterusnya, kita baca Al-Quran dengan artinya. Karena kebanyakan kaum muslimin itu adalah membaca Al-Quran itu cuma Arabnya saja. Kita harus memulai untuk memahami Quran. Membaca Al-Quran itu yang paling utama adalah sampai kita paham. Dengan paham kita amalkan. Itulah orang yang bertakwa. Karena itu maka mari kita mulai setiap hari, kalau bisa 1 ain atau 10 ayat lah dengan artinya. 10 ayat dengan artinya. Habis maghrib 5 ayat dengan artinya,
Habis subuh 5 ayat dengan artinya setiap hari. 2 tahun kita sudah hatam 30 juz dengan artinya. Karena survei saya menunjukkan bahwa banyak kaum muslimin yang belum pernah membaca Al-Quran dengan artinya, banyak sekali. Survei saya tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 800 guru pendidikan agama Islam yang saya survei, yang bertugas di wilayah Bogor dan Depok, itu hanya satu dari 800 guru PAI, hanya satu yang sudah pernah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas dengan maknanya. Hanya satu orang. Sangat memprihatinkan. Bagaimana dengan masyarakat awam? Karena itu maka melalui kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru Nusantara, ayo mulai hari ini kita biasakan membaca Al-Quran dengan artinya, agar kita memahami ajaran Islam, kita memahami syariat Islam, dan kita amalkan. Kalau itu kita kerjakan, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, karena Quran itu adalah pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itu maka mari kita bersama-sama untuk menghidupkan hari kita dengan membaca Al-Quran. Sehari itu kalau nggak bisa banyak, 10 ayat setiap hari dengan maknanya. 2 tahun kita akan selesai 30 juz. Ayo, jangan sampai ibadah Ramadan kita itu hilang ketika masuk bulan Syawal. Ayo kita lanjutkan agar kita menjadi orang yang bertakwa yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.